Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Nuraini. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 1 Jatigui, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, sekaligus menjadi calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya mencoba untuk memberikan refleksi mengenai internalisasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan. Mengajar atau pengajaran itu merupakan suatu atau sebuah irisan dari pendidikan. Nah, sedangkan dalam pendidikan sendiri itu tidak hanya dituntut untuk mentransfer ilmu kepada siswa saja. Nah, dalam pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran terhadap peserta didik atau siswa haruslah berpusat atau sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan sendiri terdiri menjadi dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kenapa seperti itu? Karena seharusnya pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu seperti yang saya sampaikan tadi. Harusnya pendidikan dinilai dari segi kebermanfaatannya. Kodrat alam di sini dimaksudkan adalah tempat tinggal dari siswa atau peserta didik. Jadi harusnya kebermanfaatan antar setiap lingkungan dari peserta didik akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan kodrat zaman di sini dimaksudkan adalah pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi segala perubahan pendidikan karena kita berhadapan dengan peserta didik yang sifatnya dinamis, maka perubahan pun harus sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Hal kecil yang kita lakukan atau guru lakukan akan berpengaruh besar pada peserta didik. Karena nanti dewasanya apapun yang akan mereka dapatkan itu adalah bagian dari hal kecil yang mereka sudah terima di sekolahnya. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan mengenai pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, harapan kita nantinya seorang siswa mampu menjadi seorang yang mandiri atau merdeka seutuhnya. Apa sih sebenarnya manusia yang merdeka itu? Manusia yang mampu berdiri kuat di atas kemampuannya, tidak terpengaruh oleh orang lain. Karena itu, untuk menjadikan seorang yang merdeka seutuhnya, mereka harus mampu mengolah cipta, rasa, karsa, dan raganya. Kita sebagai pendidik atau pembelajar diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Jadi semua siswa atau murid kita sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, kita tidak bisa mengubah kodrat itu. Kita hanya bisa menuntun kodratnya untuk menjadi yang lebih baik. Seperti contohnya, seorang petani tidak akan bisa mengubah tanaman padi menjadi jagung. Seorang petani hanya bisa menuntun lakunya tumbuhan padi agar tidak mudah roboh, tumbuh baik, tidak ada gulma, dan menjadi padi unggulan. Sedangkan tuntutan pendidikan di abad 21 bukan hanya tentang mengembangkan kognitif murid saja, tetapi juga bagaimana caranya agar murid mampu cerdas dalam sosial dan emosionalnya, berpikir kreatif, dan juga mampu memecahkan masalah. Karena itu, bagaimana kita bisa menginternalisasikan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan murid agar bisa selamat dan bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.